Jika kamu melihat ini di pantai, lari dan segera meminta bantuan. Tetapi jika aku tidak lari, apa yang akan terjadi? Tetapi sebelum Bang Puno beritahu, jika kamu suka main ke pantai, like dan subscribe. Kamu mungkin suka main ke pantai. Tapi, kamu tahu nggak? Kalau ada beberapa hal di pantai yang bisa sangat berbahaya, kamu bisa bersenang-senang tapi harus tetap waspada. Karena kalau kamu melihat salah satu dari ini, lebih baik kamu lari dan segera minta pertolongan. Memangnya seberapa bahaya sih makhluk ini? Jangan meremehkannya, Jess. Walaupun kecil, gurita ini punya racun yang bisa bikin orang lumpuh dalam hitungan menit. Betul, kamu mungkin gak bakal curiga, karena gurita cincin biru ini kecil banget, gak lebih dari ukuran telapak tanganmu. Tapi jangan salah, di balik tubuhnya yang kecil, ada racun yang bisa sangat mematikan. Gurita cincin biru biasanya bersembunyi di karang atau di antara pasir pantai. Awalnya, dia terlihat biasa aja, berwarna coklat pucat atau kekuningan. Tapi, saat merasa terancam, cincinnya yang berwarna biru terang mulai menyala dengan sangat mencolok. Berarti kalau cincin-cincinnya mulai menyala, itu tandanya kita dalam bahaya, kan? Betul, Jess. Kalau cincin birunya mulai menyala, itu artinya dia sedang merasa terancam. Jadi, kalau kamu lihat cincinnya sudah bersinar, jangan coba-coba dekat-dekat. Segera menjauh. Sekarang, mari kita bahas racun yang ada di dalam tubuh gurita ini. Namanya tetrodotoxin, racun yang sangat berbahaya. Hanya dengan satu gigitan, racun ini bisa melumpuhkan seluruh tubuhmu dalam hitungan menit. Kamu bisa berhenti bernapas tanpa kamu sadari. Berhenti napas? Waduh, serem banget. Kalau sampai digigit, apa masih bisa selamat? Kemungkinan masih bisa, Jess. Tapi kamu harus segera mendapatkan pertolongan medis. Racunnya bisa menghentikan pernapasan, jadi kamu mungkin perlu bantuan alat pernapasan. Betul, Rex. Gak ada penawar untuk racun gurita ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan pertolongan medis cepat. Racun ini menyerang sistem saraf, bikin kamu lumpuh total. Mungkin kamu masih sadar, tapi kamu nggak bisa gerak sama sekali. Ini yang bikin gurita cincin biru sangat berbahaya. Salah satu hal yang membuat gurita ini berbahaya adalah karena dia sering tidak terlihat. Gurita cincin biru ini bersembunyi di antara pasir atau karang, dan kamu bisa saja menginjak atau menyentuhnya tanpa sadar. Dan begitu dia merasa terancam, cincinnya akan menyala dan kamu bisa terkena racunnya. Jadi bisa aja tiba-tiba gua nginjek gurita ini tanpa tahu, terus tiba-tiba BAM! Gua lumpuh! Hei, kamu siapa? Kok tiba-tiba muncul? Apa sih lu? So asik! Udah tenang, Jess. Lanjut ya. Jadi kalau kamu berhati-hati, kamu bisa menghindari ini. Biasanya gurita ini nggak agresif kok. Dia hanya menyerang kalau merasa terancam atau diganggu. Iya, Rex, benar. Gurita ini sebenarnya nggak akan menyerang tanpa alasan. Jadi, kalau kamu bermain di pantai dan melihat gurita yang cincinnya mulai menyala, jangan panik. Segera menjauh dengan perlahan dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Tapi bagaimana kalau aku nggak sengaja terkena gigitan? Pertama, jangan panik. Meski racunnya sangat berbahaya, kamu masih punya waktu untuk mendapatkan pertolongan. Segera minta bantuan orang di sekitar dan hubungi petugas medis. Kamu mungkin perlu alat bantu pernapasan. Jadi kalau kena gigitan, aku harus langsung lari ke rumah sakit? Tapi kalau nggak ada rumah sakit dekat pantai, gimana? Itulah kenapa penting untuk selalu waspada. Kalau kamu pergi ke pantai yang jauh dari kota, pastikan ada fasilitas medis terdekat. Dan kalau kejadian darurat, tetap tenang dan cari pertolongan secepat mungkin. Betul. Yang paling penting adalah kamu tetap tenang dan jangan panik. Minta orang di sekitar kamu untuk segera memanggil bantuan medis, dan jika memungkinkan, berikan CPR atau bantuan napas sambil menunggu bantuan tiba. Itu baru yang pertama. Ada lagi loh yang sama berbahayanya. Apa itu apa, Bang? Kamu mungkin berpikir, oh ini hanya ubur-ubur kecil yang lucu. Tapi yang satu ini bukan main-main. Namanya Portuguese Man o' War. Dan tentakelnya bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Hah? Jadi ini bukan ubur-ubur biasa? Kok bisa sih sesuatu yang kelihatan kecil gitu bahaya banget? Iya, Jess. Ini kelihatan kayak ubur-ubur, tapi sebenarnya bukan. Portuguese Man o' War itu sebenarnya lebih mirip kumpulan organisme kecil yang bekerja sama. Dan tentakelnya bisa mencapai panjang 30 meter di bawah air. Tentakel-tentakel ini punya sel penyengat kecil yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa, bahkan kalau kamu cuma menyentuh salah satunya. Sel-sel ini disebut nematocyst, dan mereka melepaskan racun begitu kena kulitmu. Saat kamu kena sengatan mereka, kulitmu bisa langsung melepuh, terasa terbakar, dan rasa sakitnya bisa bertahan selama berjam-jam. Dalam kasus yang parah, racunnya bisa bikin otot kamu kejang, susah bernapas, bahkan menyebabkan shock. Shock! Gimana kalau tiba-tiba tentakelnya melilit kaki aku? Aku nggak bakal bisa lepas dong. Tenang, Jess. Kalau kamu sampai tersengat, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah keluar dari air secepat mungkin. Jangan gosok bagian yang terkena tentakel, karena itu bisa menyebarkan racunnya lebih jauh ke dalam kulit.
Nah, kalau kamu terkena sengatan Portuguese Man o' War, jangan panik dulu. Bilas dengan air laut, bukan air tawar. Air tawar malah bisa bikin sel-sel penyengat yang tersisa pecah dan menyebarkan racun lebih banyak. Setelah itu, kalau ada cuka di sekitar, kamu bisa gunain buat menetralkan racunnya, lalu kompres dingin buat ngurangin rasa sakit. Tapi yang paling penting segera cari pertolongan medis. Cuka? Itu kan buat masak. Gimana caranya bisa ngebantu? Cuka bisa membantu menetralkan racun dari nematosis yang masih aktif. Jadi, selalu sedia botol cuka kecil kalau kamu liburan ke pantai. Bahaya lain dari makhluk ini adalah kadang-kadang tentakelnya nggak kelihatan. Mereka bisa menjalar jauh di bawah permukaan laut dan kamu mungkin nggak sadar sampai kamu sudah terlalu dekat. Jadi, kalau kamu lihat balon biru kecil ini mengapung, jangan pernah berenang di dekatnya. Tentakelnya bisa lebih panjang dari yang kamu kira. Sekarang kalau kamu lagi di pantai dan tiba-tiba melihat air laut surut dengan cepat, jangan senang dulu karena kamu bisa lihat dasar laut. Itu adalah pertanda bahaya besar. Segera lari, karena bisa jadi tsunami akan datang. Aduh, kalau airnya tiba-tiba surut gitu berarti tsunami bakal datang ya. Berapa lama kita punya waktu buat kabur? Tenang, Jess. Saat air laut tiba-tiba surut dengan cepat, itu bisa jadi pertanda bahwa gelombang tsunami akan datang dalam beberapa menit. Kita nggak bisa prediksi seberapa cepat, tapi biasanya kamu punya sedikit waktu buat lari ke tempat tinggi. Aduh, tapi gimana kalau aku nggak sempet lari? Tsunami kan bisa gede banget. Itulah kenapa penting buat kita cepat sadar. Begitu kamu lihat air surut, jangan tunggu lagi. Langsung lari ke tempat tinggi secepat mungkin. Jangan pikir panjang. Kamu harus tahu, air laut yang surut dengan cepat itu salah satu tanda alami bahwa tsunami besar sedang menuju pantai. Air yang tersedot kembali ke laut biasanya akan diikuti oleh gelombang besar yang datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi Bang, kalau kita udah lihat air surut, gimana caranya kita bisa tahu seberapa besar tsunami itu? Bisa nggak kita lihat ombaknya dari jauh? Biasanya, ombak tsunami itu nggak kelihatan besar dari jauh, Jess. Banyak orang nggak sadar kalau ombak itu mendekat dengan cepat. Itu yang bikin bahaya, karena pas mereka sadar, seringkali udah terlambat buat lari. Jangan pernah meremehkan kekuatan tsunami. Gelombangnya bisa mencapai kecepatan hingga 800 km per jam. Saat ombaknya mendekat, nggak banyak yang bisa kamu lakukan selain lari secepat mungkin. Dan pastikan kamu mencari tempat yang tinggi. Gila, 800 km per jam? Itu lebih cepat dari mobil balap. Kalau tsunami secepat itu nggak mungkin kita bisa lari kan? Bisa, Jess. Selama kita cepat tanggap, kita masih bisa selamat. Makanya, selalu waspada dan jangan abaikan tanda-tanda seperti air yang surut tiba-tiba. Jadi sekarang kamu udah tahu kan, kalau lagi di pantai dan melihat tanda-tanda bahaya seperti ini, kamu harus apa? Jangan pernah anggap enteng. Laut memang tempat yang indah buat main, tapi di bawah permukaannya ada banyak bahaya yang bisa muncul tanpa kita sadari. Aduh, aku jadi deg-degan nih kalau main ke pantai lagi. Kayaknya aku harus mulai liburan di gunung aja deh, biar aman. Santai aja, Jess. Selama kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu tetap bisa menikmati liburan di pantai. Yang penting, jangan panik dan selalu waspada. Oke, kalau kamu suka dengan informasi seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Klik loncengnya juga biar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya.